Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 134. Ye Yuan dan Feng Zhou menghindari kerabat lengan panjang yang berpatroli malam dan berputar-putar ke daerah tebing. Tebing ini hampir tegak lurus ke tanah. Jarak dari puncak tebing ke tempat dia dan Ye Yuan berdiri tingginya 1000 kaki. Ye Yuan, tebing ini sangat tinggi. Bisakah kamu membuatnya? Feng Zhou bertanya pada Ye Yuan dengan agak khawatir. Ketinggian penskalaan benar-benar berbeda dari menggunakan teknik gerakan di tanah datar. Ketika seseorang naik ke ketinggian, mereka harus melepaskan gravitasi dari bumi. Menggunakan teknik gerakan memiliki beban besar pada seniman bela diri. Setelah semua, bahkan jika itu adalah seniman bela diri Crystal Formation Realm, mereka juga tidak bisa melambung di langit. Seniman bela diri roh kondensasi alam masih memiliki keuntungan. Tapi itu hampir mustahil bagi seniman bela diri Essence Ki Realm untuk skala tebing 1000 kaki. Pertama, energi esensi dari seniman bela diri Essence Ki Realm tidak tahan dengan konsumsi jarak 1000 kaki. Kedua, teknik gerakan tier 1 tidak cukup untuk mendukung seniman bela diri untuk skala 1000 kaki. Apa maksudmu, bisakah kamu membuatnya? Singkirkan tanda tanya itu. Tentu saja aku bisa, Ye Yuan berkata tanpa peduli. Tapi, puncak tebing berjarak 1000 kaki dari kita di sini. Bukankah hanya 1000 kaki? Kamu duluan, suster magang senior, aku akan mengikuti. Kita sudah di sini. Aku tidak bisa terus menyeret suster magang senior turun. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Tidak peduli bagaimana Ye Yuan mengatakannya, itu terdengar seperti dia melampaui kemampuannya untuk terlihat mengesankan. Jika dia memanjat setengah jalan dan jatuh karena energi esensinya tidak dapat mendukungnya, itu tidak akan menyenangkan. Tebing ini berjarak 1000 kaki dari tanah. Satu kesalahan langkah dan hidupnya akan dijamin hilang. Benar-benar tidak ada masalah. Feng Zhou bertanya dengan curiga. Tentu saja tidak ada masalah. Kapan aku pernah mengecewakan suster magang senior sebelumnya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Feng Zhou memikirkannya. Sepertinya Ye Yuan benar-benar aneh dan sepertinya tidak pernah ada yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Baik. Kalau begitu aku akan bergerak dulu. Feng Zhou mengangguk, dan dia berjingkat-jingkat ringan, melompati tebing. Tubuh Feng Zhou ringan seperti menelan. Jurang terjal yang tampaknya berada di luar jangkauan itu seperti berjalan di tanah datar padanya. Teknik gerakannya adalah teknik bela diri tier 2 bermutu tinggi, Spiritual Swallow Dance. Awalnya terkenal karena ringan, gerakan anggun dan kecepatannya. Itu sangat cocok untuk digunakan untuk skala tebing ini. Hanya untuk melihat bahwa dia berjinjit atau mengetuk ringan sesekali dengan sarung pedangnya di tebing. Seluruh orangnya menaiki tebing dengan kecepatan ekstrim dan dalam sekejap mata, dia menyeberang lebih dari 200 kaki. Namun, semakin tinggi Feng Zhou naik, semakin jauh hatinya jatuh. Karena dia tidak bisa merasakan kehadiran Ye Yuan. Feng Zhou tidak bisa merasakan sedikit pun suara dari bawahnya. Apakah Ye Yuan belum bergerak, atau dia sudah jatuh? Feng Zhou benar-benar ingin memiringkan kepalanya ke bawah untuk melihat apakah Ye Yuan ada di sana atau tidak, tetapi memanjat tebing juga bukan masalah santai baginya. Bagaimana dia bisa memiliki energi cadangan untuk membungkuk dan mencari Ye Yuan? Jika Ye Yuan masih belum bergerak, mungkinkah dia sengaja bermain dengannya? Mustahil. Tidak mungkin Ye Yuan akan bosan sampai sejauh itu. Apakah dia sudah jatuh? Tetapi bahkan tanpa membuat suara apapun. Semakin imajinasinya menjadi liar, Feng Zhou semakin gelisah. Tindakan teknik gerakannya juga menjadi agak tidak menentu. Selip. Sementara Feng Zhou gelisah, kakinya terpeleset dan tidak memberi dukungan. Dalam sekejap, sosok Feng Zhou jatuh tajam. Hati-hati, kakak magang senior. Saat itu, Feng Zhou tiba-tiba menerima transmisi suara Ye Yuan. Ternyata Ye Yuan benar-benar mengikuti di belakangnya selama ini. Tapi sekarang, Feng Zhou sudah tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan, kecuali dia menggunakan pedangnya untuk menusuk ke tebing. Tapi seperti itu, dampak pedang dan tebing pasti akan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Seluruh gunung yang penuh dengan kerabatu lengan panjang akan waspada. Bahkan jika mereka bisa naik ke tebing, mereka juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Karena itu, dalam sekejap, Feng Zhou menyerah untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan dirinya jatuh ke tebing. Dia memutuskan untuk melihat Ye Yuan sebelum mati. Setelah dia meninggal, mungkin tidak akan ada lagi yang bertengkar dengannya, kan? Namun, dia tidak berhasil melihat Ye Yuan,
karena ketika dia baru saja meluncur turun sekitar 20 kaki, dia merasakan telapak tangan dengan ringan menopang dari bawah kakinya. Dukungan inilah yang memungkinkan tubuhnya kembali ke jalur yang benar sekali lagi. Kakak magang senior, kamu naik duluan. Aku akan segera menyusul. Praktis pada saat yang sama, Ye Yuan mentransmisikan suaranya. Feng Zhou tahu bahwa ini adalah Ye Yuan yang menyelamatkannya. Tapi, telah menderita dampak seperti itu, bisakah Ye Yuan masih bertahan? Dia bahkan bisa mendengar suara angin yang berhamburan saat Ye Yuan turun dengan tajam. Tidak tahu mengapa, Feng Zhou memiliki dorongan untuk menangis saat ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya untuk ditukar. Oleh karena itu, jari-jarinya mengetuk ke bawah, menggunakan momentum untuk mengeksekusi dan swallow spiritual, dan menuju tebing dengan cepat. Feng Zhou dengan paksa mengusir semua pikiran di kepalanya dan memfokuskan pikirannya pada memanjat tebing. Bagi Feng Zhou yang membuang pikirannya yang mengganggu, menskalakan tebing 1000 kaki ini bukanlah masalah yang sulit. Tak lama, Feng Zhou melihat bagian atas tebing. Jari kakinya mengetuk tebing untuk yang terakhir kalinya, dan seluruh orangnya terbang ke atas tebing seperti burung layang-layang. Tetapi pada saat ini, Feng Zhou tidak memiliki kesenangan sedikit pun dari menaklukkan tebing. Dia merosot ke tanah, hatinya terasa seperti pisau berputar. Feng Zhou, itu semua salahmu. Kamu membuat Ye Yuan mati. Mengendus. Feng Zhou terisak-isak ringan tetapi tidak berani membuat suara apapun. Dia menggunakan tangannya untuk menutup mulut saat dia baru saja kejang-kejang di sana. Air mata mengalir turun dari sudut matanya dan melayang menuruni tebing bersama angin. Feng Zhou, orang yang seharusnya mati adalah kamu. Kenapa kamu masih hidup sekarang, tapi Ye Yuan sudah mati? Feng Zhou, kenapa kamu tidak bisa bersikap lebih baik pada Ye Yuan secara normal? Dia jelas banyak membantu Anda, tetapi mengapa Anda tidak bisa menelan harga diri Anda untuk mengucapkan terima kasih? Ye Yuan, aku minta maaf, maaf, maaf. Feng Zhou terus menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan pernah mendengarnya. Meskipun suara Ye Yuan dikirim sebelumnya bahwa ia akan mengikuti setelahnya, Feng Zhou tahu bahwa Ye Yuan pasti hanya mengatakan itu untuk menghiburnya. Di bawah dampak dia jatuh menuruni tebing, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bahkan dengan kekuatan alam kondensasi roh tingkat keempat dan teknik pergerakan tier 2 bermutu tinggi, juga tidak mungkin untuk bertahan dalam kondisi itu, apalagi Ye Yuan yang hanya masih di tingkat ke-9 esens Ki Realm. Feng Zhou tahu bahwa flash instan Ye Yuan sudah dilatih ke tingkat yang sangat mendalam. Tapi itu masih teknik gerakan tier 1. Bagaimana mungkin meniadakan kekuatan tumbukan sebesar itu? Maaf, Ye Yuan, aku tidak akan mati. Aku akan menyelesaikan keinginanmu yang sekarat. Saya akan menemukan Crimson Soul Grass dan tumbuhan lainnya. Saya akan kembali ke negara Qin dan meminta Lord Wu Daofeng untuk membantu Lu Er memperbaiki esens yang pil. Jika Lord Wu Daofeng tidak bisa memperbaikinya, maka saya akan pergi keluar untuk mencari alkemis yang lebih menakjubkan. Tidak peduli apa, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkan Lu Er bertahan. Feng Zhou diam-diam bersumpah. Menyelesaikan, Feng Zhou dengan paksa membangkitkan semangatnya dan berdiri, bersiap untuk mencari Crimson Soul Grass. Feng Zhou memandangi tebing hitam pekat, dan air matanya mulai mengalir sekali lagi tanpa terkendali. Selamat tinggal, Ye Yuan. Mengatakan ini dalam hatinya, Feng Zhou berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat itu, Feng Zhou tiba-tiba mendengar suara angin deras datang dari bawah tebing. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Bab 135, ditemukan. Tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ini halusinasi? Feng Zhou merasa bahwa dia baru saja mendengar suara yang tidak jelas. Itu harus menjadi halusinasi karena kemungkinan Ye Yuan bertahan hidup benar-benar tidak besar. Tapi kalau itu halusinasi, mengapa suaranya semakin keras? Mungkinkah? Mungkinkah? Sama seperti Feng Zhou benar-benar bingung, sesosok melesat dari tebing hitam pekat. Melihat sosok itu, Feng Zhou tertegun di sana saat air mata keluar dari matanya. Hebat, hebat, dia baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Feng Zhou berteriak dalam hatinya. Kakak magang senior, aku. Ye Yuan hanya mengirim suara beberapa kata sebelum memperhatikan masa biru muda menerkamnya dan memeluknya. Aroma samar melayang ke hidungnya, tanpa sadar mengguncang pikiran Ye Yuan. Ye Yuan, kamu benar-benar baik-baik saja. Luar biasa, sangat bagus.
Feng Zhou mentransmisikan saat air matanya mengalir tanpa suara. Perasaan memegang kecantikan dalam pelukan seseorang benar-benar sesuatu yang diinginkan semua pria. Namun, ini bukan saatnya untuk tenggelam dalam kasih sayang. Mereka harus cepat mencari rumput Crimson Soul. Feng Zhou jelas juga memperhatikan kekecewaannya dan buru-buru melepaskan Ye Yuan. Dia menyeka air mata dari sudut usianya dan berkata, "Kamu, jangan salah paham. Aku hanya berpikir bahwa kamu mati karena menyelamatkan aku. Itu sebabnya aku seperti itu." Petik 2. Ye Yuan tertegun dan segera tersenyum. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku tidak dapat mengingat apa-apa? Kakak magang senior, aku lelah. Mari kita memulihkan diri sebentar dan kemudian pergi mencari Crimson Soul Grass. Kondisi Ye Yuan saat ini tidak baik. Energi esensialnya hampir habis sama sekali. Jika bukan karena ketebalan energi esensinya sangat melebihi orang-orang dengan peringkat yang sama, kemungkinan besar, dia akan terbakar dan mati. Pengeluaran duo itu tidak kecil. Mereka masing-masing mengonsumsi pil obat dan menyesuaikan diri untuk beberapa waktu sebelum memulihkan kekuatan. Kakak magang senior, tidak ada waktu untuk kalah. Ayo cepat dan mencari Crimson Soul Grass. Ayo pergi. Finishing, pasangan turun berdampingan. Sepanjang jalan, Feng Zhou relatif diam, sangat berbeda dari biasanya. Ye Yuan, kamu, bagaimana kamu muncul? Aku tidak bermaksud seperti itu, aku. Masih Feng Zhou yang memecah keheningan pertama. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kecuali bahwa sikapnya ketika mengajukan pertanyaan benar-benar berbeda dari biasanya, agak seperti seorang istri kecil. Ye Yuan tahu bahwa Feng Zhou masih merasa canggung, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Aku tahu bahwa kakak magang senior tidak bermaksud seperti itu. Tapi aku agak kaget, kenapa kakek magang senior meraba-raba?" Wajah Feng Zhou memerah ketika dia berkata dengan malu, "Sebenarnya, kupikir kau tidak bisa mengikuti, jadi." Ye Yuan baru menyadari setelah mendengar Feng Zhou mengatakan itu. Jadi dia benar-benar menyebabkan kesalahan besar karena dia khawatir tentang dia. Awalnya, dia juga merasa aneh. Dengan basis Feng Zhou, seharusnya tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu. Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Kesan buruknya terhadap Feng Zhou di masa lalu juga cukup banyak hilang. Hari, jadi suster magang senior pikir aku jatuh. Suster magang senior terlalu meremehkanku. Itu bukan maksudku. Hanya saja, itu hanya. Mengapa kakak magang senior tidak memikirkannya? Tuanku sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin untuk tidak meninggalkan beberapa teknik gerakan yang mengesankan bagiku? Ketika aku bertarung dengan Lin Tiancheng, aku sudah bisa merasakan bahwa instant flash kurang. Setelah menerobos ke tingkat ke-9 esensi realem, energi esensi saya hampir tidak cukup untuk menumbuhkan seni bela diri tingkat 2. Sudah tentu saya harus melengkapi titik lemah ini, Ye Yuan menjelaskan. Feng Zhou tiba-tiba tercerahkan. Jadi, itu masalahnya. Aku belum pernah melihatmu menggunakan teknik gerakan lain sebelumnya, karenanya. Aku mengerti. Terima kasih, kakak magang senior. Terima kasih ini datang dengan tulus dari Ye Yuan. Meskipun kesalahan Feng Zhou memberi Ye Yuan sedikit masalah dan bahkan hampir menghabiskan nyawanya, itu muncul dari kekhawatiran terhadapnya. Pada kenyataannya, teknik gerakan baru yang dibudidayakan Ye Yuan bukanlah teknik bela diri tier 2. Ye Yuan benar-benar tidak memiliki teknik bela diri gerakan tingkat rendah seperti itu. Namun, energi esensinya hampir tidak cukup untuk mencapai level untuk menumbuhkan teknik bela diri tier 2. Ye Yuan secara alami harus mengimbangi teknik gerakannya yang kurang. Nama teknik gerakan yang ia tanam disebut Spirit Void Shattering Space. Teknik gerakan ini tidak memiliki tingkatan khusus, karena dapat dibudidayakan secara terus-menerus di alam selanjutnya. Di alam kondensasi roh, seseorang bisa memupuk tingkat pertama ruang Void Shattering Spirit. Ketebalan energi esensi Ye Yuan sudah tidak di bawah spirit kondensasi realem setengah langkah, meskipun hampir tidak cukup untuk mencapai ambang ini. Meskipun keterampilan yang Ye Yuan pilih dengan sangat hati-hati hanya pada tingkat pertama, kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun itu hanya tahap masuk, tidak masalah bagi Ye Yuan untuk bersaing dengan Feng Zhou. Sebenarnya, Ye Yuan mempertahankan kecepatan yang sama dengan Feng Zhou barusan, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Karenanya, Feng Zhou tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Kecuali, Ye Yuan tidak berharap Feng Zhou benar-benar salah paham karena ini dan hampir tergelincir dan jatuh dari tebing.
Pasangan itu menghindari gua itu dari jauh dan mencari jejak Crimson Soul Grass dari atas ke bawah. Karena fakta bahwa jangkauan penglihatan sangat terbatas pada malam hari, pasangan itu mencari dengan sangat cermat. Tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka masih tidak menemukan jejak Crimson Soul Grass. Keduanya menghabiskan hampir 2 jam dan hampir mencari melalui seluruh bukit, tetapi mereka masih tidak menemukan Crimson Soul Grass. Ye Yuan, menurutmu apakah Crimson Soul Grass itu? Feng Zhou mentransmisikan suaranya saat dia melihat ke arah gua itu. Saat ini, hanya daerah di mana gua itu berada belum dicari. Jika puncak bukit ini memiliki Crimson Soul Grasses, itu hanya bisa ada di sana. Dan saat ini, fajar akan segera tiba. Jika mereka masih tidak dapat menemukan Crimson Soul Grass, keduanya akan dalam bahaya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kesempatan 80% ada di wilayah itu. Sepertinya kita masih harus pergi ke sana akhirnya. Tunggu aku di sini, kakak magang senior. Aku akan segera kembali. Bagaimana Feng Zhou bisa mematuhinya? Dia dengan keras kepala berkata, tidak mungkin. Jika kamu ingin pergi, kami akan pergi bersama. Aku berjanji pada Bibi untuk melindungimu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian? Ye Yuan tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Tapi begitu ada situasi, segera lari. Feng Zhou mengangguk dan perlahan menyisir jalan mereka ke sekitar gua. Ketika pasangan itu perlahan-lahan semakin dekat ke gua, mereka merasakan aura yang kuat bergelombang dari dalam gua. Cepat, Ye Yuan, bukankah itu Crimson Soul Grass? Feng Zhou tiba-tiba menemukan sesuatu dan buru-buru menarik Ye Yuan saat dia mentransmisikan. Ye Yuan memandang ke tempat Feng Zhou menunjuk, dan seperti yang diharapkan, dia melihat beberapa batang rumput kecil berwarna merah tua bergerigi. Jika itu bukan Crimson Soul Grass, apa itu? Setelah melewati banyak kesulitan dan menemukan Crimson Soul Grass, bahkan Ye Yuan dengan Heart Like Still Water-nya cukup bersemangat sekarang. Meskipun dia mempersiapkan begitu banyak item dengan susah payah untuk Crimson Summit Ridge, dia juga melakukan risiko yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia hanyalah seorang seniman bela diri Essence Ki Realm. Secara alami tidak perlu menyebutkan risiko yang dia berani ketika menghadapi pasangan binatang iblis tingkat 2 dan bahkan binatang iblis tingkat 3. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Feng Zhou, aku akan pergi dan mengambil batang Crimson Soul Grass. Setelah aku selesai, kita akan meninggalkan tempat ini dengan kecepatan maksimum. Menyelesaikan, Ye Yuan sepenuhnya mengeksekusi Spirit Void Shattering Space tingkat pertamanya, berubah menjadi kerlip gambar setelah menuju Crimson Soul Grass. Hol, saat itu, beberapa teriakan kera terdengar. Kulit Ye Yuan dan Feng Zhou berubah secara drastis pada saat yang sama. Bab 136. Mengikuti beberapa lolongan kera, perasaan bahaya ekstrim melonjak dalam hati Ye Yuan. Perasaan berbahaya ini membuat kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Dia tahu bahwa jika dia mengambil langkah maju, dia pasti akan menimbulkan bencana. Detik berikutnya, Ye Yuan dengan eksplosif mundur lebih cepat daripada ketika dia datang. Pergilah, kakak magang senior. Ye Yuan memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Itu adalah binatang iblis tingkat 3. Itu bisa membasmi mereka berdua hanya dengan satu serangan. Feng Zhou ternyata juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa menunggu peringatan Ye Yuan, dia menampilkan Spirit Swallow Dance dan bergegas menuruni gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Zhou dan Ye Yuan, satu di depan dan yang lainnya di belakang, berlari menuruni gunung dengan heboh. Namun demikian, proses ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum kedua sosok itu berhenti tiba-tiba. Hati-hati, kakak magang senior. Ye Yuan berteriak dengan cemas. Seketika itu juga saat yang sama Ye Yuan berteriak, sosok putih yang lebih tinggi dari seseorang yang melesat keluar secara diagonal, dan benar-benar mencapai lebih dulu meskipun bergerak kemudian, dan menyusul Feng Zhou dalam sekejap. Menghadapi aura ini yang sangat kuat hingga ekstrim, kulit Feng Zhou menjadi pucat. Bagaimana dia bisa repot-repot menolak? Dia langsung mundur dengan eksplosif. Namun, jika dibandingkan dengan sosok putih itu, kecepatan Feng Zhou terlalu lambat. Dalam kabur, Feng Zhou melihat kaki kera kolosal menamparkan dirinya sendiri. Karena panik, Feng Zhou mengangkat tangannya untuk menyerang secara acak dengan pedangnya dan kemudian menutup matanya dengan ketakutan. Binatang iblis tingkat 3 ini terlalu kuat. Itu bukan apa yang bisa dia perjuangkan. Ini sudah berakhir. Ini adalah pemikiran terakhir Feng Zhou. Swoosh! 9 garis pedang menyapu Feng Zhou dan menyerang dari samping.
Mereka berkumpul dari lokasi yang berbeda dan menyerang perut bagian bawah kera batu lengan panjang itu. Ye Yuan melepaskan posisi 9 pedang langsung. Itu berbeda dari serangan tidak teratur waktu sebelumnya. Kali ini, 9 garis balok pedang akhirnya bertemu bersama. Kontrol Ye Yuan atas balok pedang sekali lagi maju ke tingkat lain. Ini juga kinerja supernormal Ye Yuan di saat putus asa. Jika dia benar-benar melepaskan pedang di lain waktu, dia mungkin tidak bisa melakukannya. 9 gambar dari 9 pedang stance bukanlah hantu, tetapi tubuh jasmani. Sikap pertama dari Azure di Floating Zero Sword Art ini adalah Ye Yuan mengumpulkan kekuatan dari dua jenis niat pedang dan berevolusi lebih jauh dari gerakan kecepatan ekstrim Falling Flower Floating Zero Sword. Setiap serangan tunggal dilepaskan secara pribadi olehnya. Kecuali, kecepatan sesaat itu terlalu cepat, jadi itu terlihat seperti dilepaskan dari 9 lokasi berbeda. 9 pedang bergabung menjadi satu. Kekuatan serangan secara alami akan sangat luar biasa. Tapi, ini seharusnya tidak cukup untuk melukai Raja Kera tingkat 3. Namun, Raja Kera itu sebenarnya memilih untuk menghindari balok pedang. Dengan desiran, setelah 9 rentetan pedang bersatu, itu mengikuti jalan asli yang dilaluinya dan lenyap dengan memudar ke dunia. Butuh waktu untuk menggambarkannya, tetapi semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap. Dari retret peledak Ye Yuan ke penerbangan hiruk-pikuk duo, dan ke Raja Kera menyerang Feng Zhou, dan kemudian ke Ye Yuan menyelamatkan Feng Zhou dengan mengepung Raja Kera, itu semua hanya beberapa saat. Pada saat ini, Raja Kera itu berdiri beberapa kaki jauhnya dari Feng Zhou. Ye Yuan juga berdiri beberapa puluh kaki jauhnya dari Feng Zhou, sementara Feng Zhou memejamkan matanya menunggu kaki Raja Kera untuk dihancurkan. Dua manusia dan satu binatang buas benar-benar memasuki jalan buntu. Apa yang terjadi? Ye Yuan, apakah kamu menyelamatkan saya? Feng Zhou pulih dari keterkejutannya dan menatap Ye Yuan saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Ye Yuan tidak peduli dengannya dan terus menatap ke arah Raja Kera di kejauhan. Tier 3 AP King terlalu menakutkan. Ini bisa membunuh mereka berdua secara instan. Baru saja, Ye Yuan bisa menyelamatkan Feng Zhou karena kondisi khusus yang memungkinkannya menyelesaikan tugas yang mustahil. Raja Kera merasa bahwa kekuatan Feng Zhou sedikit lebih kuat dan memiliki lebih banyak ancaman, jadi ia memilih untuk melakukan serangan mendadak padanya. Dan Ye Yuan kebetulan agak jauh dari Feng Zhou. Raja Kera tidak mungkin menyerang mereka berdua pada saat yang sama, yang memberi Ye Yuan kesempatan untuk melancarkan serangan tanpa tergesa-gesa. Alasan mengapa Raja Kera memilih untuk menjaga jarak adalah karena tempat Ye Yuan menyerang justru merupakan titik lemah dari kera batu lengan panjang. Serangan Ye Yuan kali ini akurat hingga ekstrim. Jika Raja Kera dengan paksa mengambil posisi ini secara langsung, itu mungkin sudah sangat terluka sekarang. Kalau tidak, dengan budidaya Ye Yuan, tidak peduli seberapa kuat serangan itu, tidak mungkin untuk menyebabkan cedera besar pada Raja Kera. Tetapi pada kenyataannya, jika Raja Kera menyerang dengan risiko terluka, Feng Zhou sudah menjadi mayat sedingin es sekarang. Adapun mengapa serangan mendadak Ye Yuan bekerja, itu karena Raja Kera terlalu meremehkan mereka berdua. Itu membuatnya mengungkapkan titik lemahnya. Jika Raja Kera menyerang sekali lagi, Ye Yuan dan Feng Zhou akan mati tanpa pertanyaan. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak berani menurunkan penjaganya selama ini dan dengan kuat mengunci perhatiannya pada Raja Kera. Itu Raja Kera jelas juga tidak berpikir bahwa seniman bela diri Essence Ki Realm kecil-kecil akan benar-benar bahkan lebih mengancam daripada wanita Realm level kondensasi roh keempat. Setelah satu serangan, Raja Kera secara spontan mengukur Ye Yuan. Kera itu menatap Ye Yuan tanpa menunjukkan tanda-tanda emosinya. Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Feng Zhou juga tidak berani bertindak gegabah saat ini. Dia terjebak di antara mereka berdua merasa benar-benar canggung. Namun, tidak peduli betapa bodohnya dia juga tahu bahwa hidupnya telah diambil sekarang. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan, seorang seniman bela diri Essence Ki Realm, sebenarnya bisa mengancam Crystal Formation Realm AP King. Ini terlalu tidak masuk akal. Baru saja, dia agak bingung dan tidak membentuk serangan yang efektif. Tetapi bahkan jika dia memberikan semuanya, hasilnya masih akan ditampar sampai mati karena satu tamparan oleh Raja Kera. Dia terlalu jelas dalam hal ini. Pada saat itu, kekuatan Raja Kera telah membekapnya. Tapi Ye Yuan benar-benar bisa menyelamatkannya dari bawah tangan Raja Kera. Hanya beberapa napas waktu tetapi Feng Zhou merasa seperti selama beberapa tahun telah berlalu. Dahinya memancarkan butiran keringat halus. Setiap napas dari Raja Kera membuatnya merasa sangat gelisah.
Feng Zhou memandang penampilan Ye Yuan seolah-olah dia menghadapi musuh yang tangguh dan mengerti bahwa skenario sebelumnya mungkin sangat tidak mungkin untuk diaktifkan kembali. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Sama seperti Feng Zhou hilang dalam imajinasinya, Raja Kera bergerak sekali lagi. Tapi Ye Yuan tidak bergerak. Sama seperti Raja Kera bergerak, serangkaian suara omong kosong keluar dari mulut Ye Yuan. Feng Zhou benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Apa yang sedang dilakukan Ye Yuan? Mungkinkah dia ingin berkomunikasi dengan Raja Kera? Tapi bagaimana Raja Kera bisa memahami kata-kata Ye Yuan? Sebagai putri negeri Qin, Feng Zhou bisa dianggap sebagai yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, dia belum pernah mendengar tentang manusia yang bisa berkomunikasi dengan binatang iblis. Ada terlalu banyak spesies binatang iblis, begitu banyak sehingga tidak terhitung. Bahasa yang digunakan oleh setiap spesies binatang iblis tidak sama. Bagaimana manusia bisa menangkapnya? Namun, pada titik penting kehidupan dan kematian ini, akankah Ye Yuan melakukan tindakan sia-sia semacam ini? Mata Feng Zhou tanpa sadar berpaling ke Raja Kera dan tidak bisa membantu melebarkan matanya. Raja Kera yang sudah siap untuk melepaskan serangannya benar-benar menghentikan tindakannya. Ini, terlalu ajaib. Manusia benar-benar bisa berkomunikasi dengan binatang iblis. Feng Zhou menemukan bahwa semakin dia berinteraksi dengan Ye Yuan, semakin dia merasa bahwa ada semakin banyak misteri bagi Ye Yuan. Apakah Ye Yuan yang baru berusia 15 tahun benar-benar diajar oleh yang disebut tuannya? Pria yang penuh teka-teki. Bab 137, Pil Kristal Setan. Melihat Raja Kera berhenti bergerak, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya terasa seperti runtuh. Meskipun dia dengan paksa berpura-pura menjadi tenang sepanjang waktu, tekanan dari aura binatang iblis tier 3 bukanlah lelucon. Raja Kera ini bukan jenis realem kristal formasi setengah langkah setengah matang seperti Suyubai, tetapi binatang iblis tier 3 asli. Eksistensi yang setara dengan alam formasi kristal manusia. Tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, tidak mungkin untuk melewati dua bidang utama dan mengalahkan lawannya. Itu sudah sangat menantang surga untuk serangan seniman bela diri esens Ki realem untuk dapat mengancam binatang iblis tier 3. Omong kosongnya barusan sudah menjadi kartu truf terakhir Ye Yuan. Jika kartu truf ini tidak berpengaruh, maka dia akan benar-benar mati di sini. Tapi untungnya, kata-kata dari Ye Yuan itu tidak memainkan kecapi untuk Kera. Raja Kera ini benar-benar mengerti. Apa yang Ye Yuan katakan adalah bahasa binatang universal. Itu adalah bahasa universal ras iblis yang secara kolektif ditetapkan oleh kelompok kekuatan ras surgawi alam iblis yang tak terhitung tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi di antara ras iblis. Ada banyak ras dalam ras iblis. Tak satu pun dari ras individu bisa setara dengan ras manusia. Untuk memungkinkan ras iblis untuk dapat bersekutu bersama untuk melawan umat manusia, para ras-ras setan di zaman kuno secara kolektif menetapkan serangkaian langkah-langkah. Dan bahasa binatang universal ini adalah salah satunya. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya berlalu, bahasa universal binatang sudah menjadi kenangan warisan dari setiap ras, diturunkan dari generasi ke generasi. Jika Raja Kera ini tidak membangkitkan ingatan warisannya, maka Ye Yuan benar-benar akan memainkan kecapi untuk Kera. Klan Kera Batu pernah melahirkan eksistensi yang sangat menantang surga, equals Heaven Saint AP. Itu adalah ahli dewa alam. Meskipun diturunkan dari generasi ke generasi, garis keturunan Kera Batu Endless World sudah menjadi sangat tipis. Tetapi membangkitkan sebagian dari kenangan warisan masih bisa dilakukan. Akan sangat sulit bagi tentara Kera biasa dan Jenderal Kera untuk membangkitkan ingatan mereka yang diwariskan, tetapi masih ada kemungkinan Raja Kera ini membangunkan mereka. Apa yang Ye Yuan katakan sebelumnya adalah, Raja Kera senior, tunggu sebentar. Raja Kera jelas sangat terkejut. Manusia sebenarnya tahu bahasa binatang universal. Raja Kera menemukan bahwa pemuda manusia ini tampak luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat, dia bahkan tahu bahasa binatang universal. Bahkan dia sendiri hanya belajar bahasa binatang universal setelah membangkitkan ingatannya. Raja Kera juga mulai menggunakan bahasa binatang universal untuk berkomunikasi dengan Ye Yuan. Berat, kalian berdua melanggar wilayah saya dan mencuri Crimson Soul Grace. Bagaimana Anda berencana untuk memohon? Karena Raja Kera ini bersedia berbicara, Ye Yuan tidak terlalu khawatir. Dia membungkuk ke arah Raja Kera dan berkata, tolong maafkan saya, Raja Kera senior. Junior ini datang untuk mencari Crimson Soul Grace karena saya benar-benar tidak punya alternatif lain. Junior ini memiliki teman dekat yang memiliki 9 Yin Yin Absolute Meridian. Sekarang,
Karena racun salju akan segera meletus, dia sangat membutuhkan Crimson Soul Grace untuk menyelamatkan hidupnya. Saya harap Raja Kera Senior bisa bermurah hati. Petik 2. Apa hubungannya dengan saya jika teman Anda dalam kesulitan? Saya juga sangat berguna untuk Crimson Soul Grace ini. Bagaimana saya bisa memberikannya dengan mudah kepada Anda? Mengabaikan hal ini, hanya fakta bahwa Anda menerobos masuk ke wilayah saya, Anda bisa melupakan tentang pergi hari ini. Petik 2. Raja Kera bukan bodhisattva yang hidup. Jelas itu tidak bisa diganggu dengan hidup atau mati orang asing. Jika bukan karena fakta itu menemukan Ye Yuan agak menarik, itu akan lama memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Mengapa itu berbicara banyak omong kosong dengannya? Setelah Raja Kera selesai berbicara, ia melolong beberapa kali. Segera, sekelompok kera batu lengan panjang mengelilingi mereka. Mereka mengejutkan semua binatang setan tier 2 tahap akhir. Feng Zhou terkejut setelah melihat situasinya dan buru-buru berlari ke sisi Ye Yuan. Hanya Raja Kera yang sudah bisa mengambil nyawa mereka. Apa yang bisa mereka lakukan dengan begitu banyak binatang buas tier 2 tahap akhir di sekitar mereka? Ye Yuan, kamu benar-benar bisa berbicara dengan Raja Kera itu. Feng Zhou berkata dengan lembut. Ye Yuan mengangguk. Untungnya, Raja Kera membangunkan ingatan warisannya dan mempelajari bahasa binatang universal. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Saat itu ketika guru mengajari saya bahasa binatang universal, saya keberatan dengan itu. Saya tidak berpikir itu akan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Petik 2. Ye Yuan juga tahu bahwa berkomunikasi dengan binatang iblis sangat mengejutkan, jadi dia hanya mendorong tanggung jawab ini kepada tuannya. Feng Zhou memandang kera batu lengan panjang yang terlampir dan tersenyum pahit. Dalam situasi saat ini, kita masih pasti mati. Ye Yuan tersenyum dan kemudian berkata, itu mungkin tidak terjadi. Jika Raja Kera tidak membangunkan ingatannya yang diwariskan, maka tidak ada yang bisa dibicarakan. Tetapi karena dia membangunkannya, kita tidak hanya harus mati, kita bahkan mungkin akan mati dapat mengambil Crimson Soul Grace dan pergi. Petik 2. Berhentilah bercanda, kamu baru saja mengatakan banyak hal tentang itu sekarang, tetapi tidak hanya sikapnya tidak berubah menjadi lebih baik, itu bahkan memanggil sekelompok besar binatang buas tier 2 tahap akhir. Bagaimana bisa membiarkan kita pergi hidup? Feng Zhou berkata dengan sedih. Memang, karena dihadang oleh sekelompok besar kera batu lengan panjang tier 2 tahap akhir, tekanan yang mereka hadapi tidak kalah dengan menghadapi Raja Kera. Untungnya, kera batu lengan panjang tier 2 ini tidak menerima perintah untuk menyerang. Atau yang lain, mereka berdua mungkin akan menjadi pasta daging sekarang. Hehe, tonton saja aku. Ye Yuan tertawa dan berkata. Kalian berdua mengobrol di sana, siap untuk mati. Kalian manusia memburu ras iblis kami setiap hari. Sekarang, kami juga akan membiarkanmu merasakan rasa diburu, kata Raja Kera dan mendengus dingin. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat kejam, itu tidak memerintahkan para jenderal kera itu untuk menyerang. Ye Yuan mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada Raja Kera sambil tersenyum, Raja Kera Senior tidak akan membunuhku. Bercanda, kenapa aku tidak akan membunuhmu? Hanya karena kamu tahu bahasa binatang universal. Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bocah? Hur-hur, senior kera raja berkata salah. Bukan aku yang terlalu berlebihan, tapi kamu yang meremehkan aku. Pada tahap ini, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berpura-pura tunduk lagi. Dia mungkin juga memamerkan penampilan tanpa rasa takut. Bagaimana mungkin dia, seorang kaisar alkimia yang mulia, bahkan tidak bisa menangani binatang iblis tingkat 3. Raja Kera tertawa tanpa sadar ketika mendengar kata-kata Ye Yuan. Kecuali bahwa kera batu tertawa begitu keras membuat rambutnya berdiri di ujungnya. Berat, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Melihat usia tulangmu, kamu paling banyak berusia 15 hingga 16 tahun. Usia yang sangat muda, bagaimana kamu berharap aku menganggap penting untuk kamu? Ye Yuan hanya terkekeh dan tidak memiliki niat untuk membantah. Dia hanya dengan ringan meludahkan 3 kata dari mulutnya. Setan, kristal, pil. Wajah Raja Kera yang awalnya masih tertawa lepas tiba-tiba berubah. Sepasang mata kera besar menatap lekat-lekat pada Ye Yuan. Cara itu terlihat seperti ingin memakan Ye Yuan. Berat, tetua keluargamu tahu cara memperbaiki pil kristal iblis. Raja Kera mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Itu sudah cukup untuk mengatakan dari sikapnya betapa pentingnya pil kristal iblis ini untuk itu. Meskipun Feng Zhou tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dari kondisi Raja Kera bahwa Ye Yuan telah berhasil mengaitkan selera Raja Kera. Jadi dia tidak bisa tidak menantikannya.
Raja Kera sepenuhnya yakin bahwa Ye Yuan akan mengangguk dan mengakui. Siapa yang mengira Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Raja Kera langsung menjadi marah ketika dia mendengar itu. Berat, kamu berani membodohi raja ini. Apakah kamu percaya bahwa raja ini akan menelanmu hidup-hidup? Ye Yuan tertawa dan berkata, setelah menelanku, kamu mungkin juga akan berhenti di tahap awal tier 3 sepanjang hidupmu. Tidak peduli berapa banyak lagi Crimson Soul Grass yang kamu makan, itu akan sia-sia. Ye Yuan berdiri di depan Raja Kera dengan tangan di belakang punggungnya tanpa sedikit pun rasa takut. Bab 138. Hur-hur, nada berani seperti itu. Anda, bocah esens Ki Realm, sebenarnya berani berbicara liar tentang batas-batas raja ini. Raja Kera mencibir. Ye Yuan tidak keberatan dengan sikap Raja Kera. Dia sudah tahu bahwa Raja Kera sudah tertarik. Kalau tidak, dengan dia berjalan mondar-mandir di depan Raja Kera, itu akan menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan sejak lama. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, aku takut bahwa senior Kera Raja jauh lebih jelas di mana batasmu sendiri daripada aku. Kera Senior King tahu sendiri apakah benar atau tidak apa yang aku katakan itu benar. Jika kamu merasa seperti aku menyombongkan diri, kau benar-benar bisa membunuhku sekarang. Bagaimanapun, itu hanya masalah mengangkat tanganmu untukmu. Petik 2. Sekarang setelah Ye Yuan mengatakan itu, Raja Kera malah diam saja. Seperti yang Ye Yuan katakan, Raja Kera itu sendiri paling tahu di mana batasnya. Tanpa pertemuan keberuntungan yang tidak disengaja, akan sangat sulit untuk menerobos ke tier 3 tahap menengah dalam masa hidupnya. Binatang buas setan lebih kuat dari manusia di peringkat yang sama dan juga memiliki umur yang jauh lebih besar daripada yang terakhir. Disinilah kekuatan mereka. Namun demikian, jika dibandingkan dengan manusia, batasannya juga sangat besar. Kecerdasan mereka sangat rendah, dan kultivasi mereka kebanyakan mengandalkan insting. Karenanya, kemajuan sangat lambat. Dan kesulitan mereka menembus alam juga jauh lebih sulit daripada manusia. Untuk seniman bela diri Crystal Formation Realm manusia, setiap terobosan di dunia kecil sangat sulit. Tetapi untuk binatang iblis, kesulitan menembus panggung bahkan lebih besar. Kekuatan Raja Kera saat ini secara kasar berada di sekitar alam formasi kristal tingkat ketiga manusia. Kesulitan sudah sangat besar bagi seniman bela diri manusia untuk melewati langkah kecil ini. Bagi Raja Kera, itu tentu saja sangat sulit. Oleh karena itu, sementara kata-kata Ye Yuan mungkin terdengar sombong, itu sebenarnya bukan pernyataan yang salah hanya untuk meningkatkan alarm. Raja Kera secara alami sangat jernih dalam hal ini. Dan pil kristal iblis justru adalah pil obat yang bisa membantu binatang iblis tingkat 3 untuk menerobos dunia kecil. Raja Kera telah membangunkan sebagian dari ingatannya yang diwariskan, dan di dalam bagian ingatan yang diwarisi ini, ada deskripsi tentang pil kristal iblis. Itu hanya bahwa bahkan jika Raja Kera tahu tentang pil kristal iblis, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Sementara memurnikan pil obat bukan hak yang eksklusif untuk manusia, alkemis manusia jauh lebih kuat daripada ras iblis. Lebih jauh lagi, itu tidak mungkin bagi makhluk iblis tingkat rendah semacam ini seperti Raja Kera untuk memurnikan pil obat. Apa yang bisa mereka lakukan hanyalah memohon alkemis manusia untuk membantu mereka memurnikan. Tapi berapa banyak Grandmasters alchemy manusia yang tahu cara memperbaiki Demon Crystal Pill? Bahkan jika mereka tahu bagaimana memperbaiki pil kristal iblis, berapa banyak yang bisa berkomunikasi dengan Raja Kera? Jika kedua pihak bertemu satu sama lain, itu sudah cukup baik jika mereka tidak memiliki perjuangan hidup dan mati. Orang harus tahu bahwa inti batin Raja Kera juga merupakan bahan alkimia yang cukup baik. Berat, tua-tua keluargamu tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tetapi kamu menyebutkan pil kristal iblis kepada raja ini. Bukankah ini mengacaukan aku? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang bisa dibenarkan, kamu bisa melupakan tentang pergi di sini hidup-hidup. Petik 2. Sementara kata-kata Raja Kera itu tidak berperasaan, masih ada jejak harapan. Atau yang lain, bagaimana dia bisa berbicara dengan sangat baik dengan Ye Yuan di sini? Ye Yuan menyeringai dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa Raja Kera senior memandang rendah saya. Saya hanya mengatakan bahwa tua-tua keluarga saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Petik 2. Raja Kera mulai curiga bahwa itu salah dengar. Kamu, bocah esens Ki Realm, memurnikan pil obat tier 3. Raja ini mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang alkimia, tapi aku juga tidak akan membuat kesalahan naif seperti itu dan jatuh dalam tipuanmu. Kamu sudah masuk berputar-putar setengah hari, bukankah kamu hanya berharap bahwa aku akan membiarkan kalian berdua pergi?
Tapi karena kamu punya nyali untuk mempermainkan raja ini, maka lupakan tentang pergi. Petik 2. Kesabaran Raja Kera jelas telah mencapai batasnya. Itu melambaikan kakinya dan bersiap untuk membiarkan kera batu lengan panjang tier 2 menyerang Ye Yuan bersama-sama. Feng Zhou melompat ketakutan ketika dia melihat situasinya. Dia tahu bahwa pembicaraan Ye Yuan dan Raja Kera telah berantakan, dan segera mengangkat pedangnya untuk bersiap menghadapi musuh. Namun, Ye Yuan menekan pedangnya dan menatap Raja Kera dengan tidak tergesa-gesa, mengatakan, Raja Kera senior tidak tahu alkimia, tetapi apakah Anda tahu penilaian di antara para alkemis manusia? Tentu saja aku tahu itu. Tapi jangan kamu memberitahuku bahwa kamu, seorang seniman bela diri Essence Ki Realm, adalah Grandmaster Alkimia. Ye Yuan melepas lencana alkemis di dadanya dan melemparkannya ke Raja Kera, berkata, lencana ini dikeluarkan oleh Asosiasi Alkimia untuk para alkemis. Ada informasi pribadi saya di dalamnya. Raja Kera senior hanya perlu memasukkan energi esensi ke dalam lencana, dan Anda akan mengerti secara alami. Petik 2. Meskipun Raja Kera tidak merasa bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk memperbaiki Demon Crystal Pill, rasanya ia juga tidak bisa memainkan trik apapun, sehingga ia memasukkan sedikit energi esensi ke dalam lencana, dan informasi Ye Yuan langsung muncul di dalam pikirannya. Master Alkimia tingkat rendah. Essence Ki Realm Master Alkimia tingkat rendah. Raja Kera menatap Ye Yuan dengan heran. Raja Kera adalah iblis tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Itu masih tahu sedikit tentang penilaian di antara para alkemis manusia. Dalam keadaan normal, tingkat alkemis berkorespondensi dengan kekuatan seniman bela diri. Jarang ada muncul Essence Ki Realm Alchemy Masters atau Spirit Condensation Realm Alchemy Grandmasters. Orang bisa mengatakan dari sini bahwa standar alkimia pemuda ini agak tinggi. Tidak heran dia berani begitu merajalela. Tapi, terus, kamu hanya Master Alkimia dan bahkan Master Alkimia tingkat rendah yang baru saja lulus ujian Asosiasi Alkemis belum lama ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa memperbaiki pil kristal iblis sekarang. Kera Raja melemparkan lencana kembali ke Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan menangkap lencana dan menyematkannya. Dia memandang Raja Kera dan mengulurkan jari, berkata, 1 tahun. Dalam setahun, saya pasti akan memberikan pil kristal Raja Kera senior. 1 tahun. Bagaimana itu mungkin? Berat, jangan berpikir bahwa raja ini mudah ditipu. Terlepas dari seberapa fasih lidahmu, kamu bisa lupa pergi dari sini hari ini. Raja Kera berkata dengan jijik. Seorang master alkimia tingkat rendah memurnikan pil obat tier 3 dalam setahun. Raja ini mungkin membaca sangat sedikit buku, tetapi jangan menipu raja ini. Namun, Ye Yuan hanya berkata dengan senyum dingin, tidak kusangka kamu membangkitkan ingatan warisan dengan sia-sia. Kamu hanya kera bodoh. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu percaya bahwa raja ini akan membunuhmu segera? Raja Kera tidak bisa menahan meledak dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata Ye Yuan. Bukan begitu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, tidak berarti orang lain tidak bisa. Hal-hal yang tidak kamu mengerti tidak berarti mereka tidak ada. Kembali ke masa itu, senior sama dengan surga Sein AP hanya menggunakan 2 tahun untuk beralih dari tier 1 ke tier 3. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat memperbaiki pil obat tier 3 dalam waktu 1 tahun? Untuk berpikir bahwa keturunan senior equals Heaven Sein AP yang memiliki alam surgawi pada isyarat dan panggilannya akan benar-benar bodoh sejauh itu. Sayang sekali, oh betapa menyedihkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berat, kamu benar-benar berani membandingkan dirimu dengan Equal Heaven, leluhur tua. Benar-benar tidak menyadari betapa besarnya surga dan bumi. Leluhur surga yang sama adalah ahli reality dewa. Bagaimana semut sepertimu bisa membandingkan? Raja Kera berkata dengan marah. Ye Yuan mencibir dan berkata, apakah bangsawan terlahir lebih mulia dari yang lain? Senior yang setara surga Sein AP tidak tumbuh di alam surgawi tetapi naik ke tampuk kekuasaan di alam rendah. Saat itu, bukankah ada juga orang yang mengatakan bahwa dia tidak tahu besarnya surga dan bumi? Sejujurnya memberitahumu, memurnikan iblis Crystal Pill bukan masalah mudah bagi saya. Hanya saja ranah saya saat ini tidak cukup, itu sebabnya saya tidak bisa memperbaikinya. Menerobos ke kristal alam formasi dalam 1 tahun sangat mudah bagi saya. Hanya itu yang harus saya katakan. Berbicara lagi tidak akan membantu. Jika kera senior King tidak mempercayai kata-kata saya, maka lakukan langkah sekarang. Petik 2. Selesai, Ye Yuan berbalik dan benar-benar hanya mengabaikan Raja Kera. Raja Kera menatap Ye Yuan dan bingung apa yang harus dilakukan sejenak. Bab 139, Gelombang Pasang. Jujur berbicara,
Kata-kata Ye Yuan memang tak terbandingkan merajalela. Tidak peduli bagaimana kedengarannya, itu hanya seperti pembicaraan besar. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan kera suci surga yang setara? Itu adalah keberadaan dewa alam. Di era ini di mana dewa-dewa hilang, halo cerah dari para mantan dewa-dewa tampaknya bahkan lebih mempesona dan legendaris. Penduduk asli dari dunia tanpa akhir sebenarnya berani membandingkan dirinya dengan Equals Heaven Old Ancestor. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan? Bagi kera-kera batu, Equals Heaven, leluhur tua adalah makhluk seperti totem, sebuah eksistensi yang tidak mengandung penghujatan. Perbandingan Ye ini benar-benar membuat marah Raja Kera. Namun, yang mengejutkan Raja Kera adalah bahwa penghuni asli dunia tanpa akhir ini benar-benar tahu tentang surga leluhur setara. Jika bukan karena telah membangunkan ingatannya yang diwariskan, bahkan dia sendiri tidak tahu tentang keberadaan leluhur tua surga setara. Bagaimana bocah ini tahu? Tidak hanya itu, dia bahkan tahu dengan jelas tentang pengalaman tumbuh Equals Heaven Old Ancestor. Itu bahkan lebih aneh. Meskipun bocah ini mungkin sedikit lemah, tubuhnya bocor dengan kelainan. Jelas memiliki hanya kultivasi esens Ki Realm, namun dia bisa melepaskan serangan kuat yang bisa mengancam alam kondensasi roh. Jelas memiliki hanya kultivasi esens Ki Realm, namun ia bisa menjadi master alkimia tingkat rendah. Selain itu, data pada lencana itu mengatakan bahwa Ye Yuan hanya di tingkat keempat esens Ki Realm ketika ia lulus tes. Ini hanya menumbangkan. Raja Kera bahkan tahu bahwa alkemis manusia jarang tahu tentang keberadaan pil kristal iblis. Tapi bocah remaja ini benar-benar tahu. Secara keseluruhan, itu sangat tidak normal. Jika hal-hal ini digabungkan, mungkin, bocah ini benar-benar bisa memperbaiki pil kristal iblis. Kemudian lagi, itu hanya waktu 1 tahun. Jika Ye Yuan tidak bisa memperbaikinya, dia tidak akan rugi banyak. Paling-paling dia hanya akan meniup atasannya dan kemudian membunuh Ye Yuan. Tapi bagaimana jika Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki pil kristal iblis? Lalu bagaimana jika Ye Yuan bisa membantunya naik ke tier 3 tahap akhir? Mungkinkah dia masih memiliki kemungkinan untuk menembus tier 4 di masa hidup ini? Berpikir sampai di sini, Raja Kera merasa sulit untuk menenangkan emosinya lagi. Godaan tingkat 4 adalah, benar-benar tak tertahankan. Apa konsep tier 4? Bahkan di hutan tanpa akhir ini di mana binatang iblis tingkat tinggi sama banyaknya dengan awan, binatang buas tier 4 juga dianggap sebagai hegemon suatu wilayah. Raja Kera saat ini paling banyak menduduki gunung dan menyebut dirinya raja. Dalam radius 1000 mil, yang tahu berapa banyak binatang iblis tingkat 3 di sana yang sama seperti dia. Dia hanyalah salah satu dari mereka. Ini adalah kemenangan yang pasti dan tidak ada kerugian yang dipertaruhkan. Bahkan jika Raja Kera kalah, apapun yang hilang darinya hanyalah waktu 1 tahun. Tetapi jika dia menang, maka dia akan mendapatkan masa depan yang lebih luas. Setahun sama sekali tidak relevan bagi Raja Kera. Itu bahkan tidak bisa meningkatkan kekuatannya sedikitpun. Kamu benar-benar bisa memperbaiki Demon Crystal Pill. Raja Kera bertanya dengan agak lemah. Ye Yuan membalikkan wajahnya dan melukai Raja Kera. Dia tahu bahwa kata-katanya sudah mulai berlaku. Selama dia membiarkan Raja Kera sadar akan misteriusnya, dia pasti tidak akan menumpangkan tangan padanya. Waktu 1 tahun saja sama sekali tidak berharga bagi Raja Kera. Ye Yuan secara alami bisa memikirkan apa yang diinginkan Raja Kera. Oleh karena itu, Raja Kera yang memohon padanya sekarang, dan bukan dia yang memohon Raja Kera lagi. Dibandingkan dengan tier 4, apa yang penting dari Crimson Soul Grace? Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Raja Kera tidak bisa menahan perasaan canggung. Tetapi ketika dia mengingat kembali sikapnya terhadapnya sekarang, Raja Kera merasa bahwa sikap orang ini sekarang tampaknya tidak pantas. Sebaliknya, semakin berperilaku Ye Yuan, semakin Raja Ape merasa bahwa dia tidak terduga. Hanya orang yang mampu yang akan bersikap seperti ini. Feng Zirou yang sedang melihat pemandangan ini di samping tidak bisa membantu melebarkan matanya. Plot ini terbalik terlalu cepat. Raja Kera masih dalam ombak yang mengepul sekarang dan ingin memukul orang sampai mati dengan sedikit provokasi. Mengapa perilakunya berubah 180 derajat setelah bertukar beberapa kalimat? Feng Zirou tanpa sengaja menatap Ye Yuan dengan penasaran. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi antara Ye Yuan dan Raja Kera. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyela, jadi dia hanya bisa menekan rasa penasarannya jauh di dalam hatinya. Feng Zirou tahu bahwa dia dan Ye Yuan sudah aman sekarang. Sudah cukup. Anak muda, jika kamu benar-benar dapat memperbaiki Demon Crystal Pill, kamu dapat memiliki Crimson Soul Grace sebanyak yang kamu mau.
Raja Kera mengubah bentuk pidatonya pada saat terakhir dan mengubah bocah menjadi pemuda. Petik 1. Saat ini, satu-satunya chip tawar di tangan Raja Kera adalah Crimson Soul Grace. Ye Yuan mengabaikannya, jadi dia hanya bisa mengeluarkannya. Ye Yuan hanya memalingkan kepalanya perlahan setelah melihat bahwa Raja Kera pergi ke titik utama, mengatakan dengan acuh tak acuh, bukankah Raja Kera senior terlalu banyak menggertak orang dengan menggunakan Crimson Soul Grace untuk ditukar dengan Demon Crystal Pill? Crimson Soul Grace hanya ramuan obat tier 2. Meskipun mungkin langka, itu hanya sampah jika dibandingkan dengan pil obat tier 3. Dan pil obat semacam ini untuk konsumsi binatang iblis seperti Demon Crystal Pill praktis tidak pernah terdengar di wilayah manusia. Di dunia tanpa akhir, para alkemis yang bisa memperbaiki pil obat binatang iblis kemungkinan bisa dihitung dengan jari satu tangan. Itulah yang tak ternilai dari pil kristal iblis. Raja Kera juga menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, "Anak muda, selama Anda benar-benar dapat memurnikan pil kristal iblis, sebutkan saja syarat-syarat Anda. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan mengatakan tidak." Ye Yuan menatap Raja Kera dan tiba-tiba berseri-seri, tersenyum sampai Raja Kera merasa takut. Namun, Ye Yuan tidak mencantumkan persyaratannya. Alih-alih, dia bertanya sambil tersenyum, "Raja Kera senior, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan pil manor setan?" Ketika Raja Kera mendengar, Demon Manor Pill, 3 kata ini, dia tanpa sadar menarik napas dingin, dan dia menjadi babak belur keluar dari akal sehatnya. Di mana masih ada sikap seorang ahli yang tak tertandingi. Agar wajah Kera memiliki ekspresi yang begitu menarik, sulit bagi Raja Kera. Saat ini, seluruh tubuh Raja Kera bergetar. Dia jelas-jelas gelisah sampai ekstrim. "Setan? Iblis, iblis, kau benar-benar bisa memperbaiki itu." Setelah mengatakan, "setan," untuk waktu yang lama, Raja Kera tidak menyelesaikan 3 kata, Demon Manor Pill, dan sudah sangat gelisah sehingga dia tergagap. Demon Manor Pill sebenarnya adalah pil obat yang bisa membantu binatang iblis untuk terobosan ke tier 4. Itu tier 4. Sebelum hari ini, dia tidak pernah memiliki harapan besar untuk menembus tier 4. Tapi sekarang, Ye Yuan membuat langit makannya tinggi, dan benar-benar bahkan membawa pil Manor Setan. Apakah itu tidak menginginkan kehidupan seseorang? Tidak tunggu, itu pasti menginginkan kehidupan Kera. Tidak peduli seniman bela diri manusia atau binatang iblis, siapa yang bisa menahan daya pikat menembus dunia besar? Tak seorang pun. Setiap bidang utama seperti jurang surgawi. Orang-orang jenius itu bisa melewati jurang surgawi, tetapi mungkin tidak bisa menyeberang jurang berikutnya. Setelah melewati jurang surgawi berikutnya, mereka mungkin tidak dapat melewati jurang berikutnya. Setiap bidang utama seperti saringan yang bagus, menghilangkan jenius yang tak terhitung jumlahnya berulang kali. Setiap jurang surgawi bisa membuat jenius tak terhitung jatuh di pasir dengan tombak yang rusak. Raja Kera yang mampu membangkitkan ingatan-ingatannya yang diwariskan berarti bahwa dia sudah dianggap sebagai jenius puncak di antara kera batu lengan panjang. Tapi jurang surgawi yang disebut tier 4 ini tanpa ampun menutup pintu di wajahnya. Sekarang, apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyeberangi jurang surgawi ini? Ye Yuan sangat puas dengan respons Raja Kera dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku baru saja mengatakannya? Pil pemurnian bagiku hanya makanan biasa. Yang kurang dari saya sekarang adalah ranah kultivasi." Bab 140, hanya ada satu kesempatan ini. Cara bicara Ye Yuan jelas tampak seperti dia membual. Namun, Raja Kera tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan adalah nyata. Mungkin perasaan ini berasal dari kepercayaan diri yang kuat yang keluar dari tubuh Ye Yuan. Perasaan semacam ini kontradiktif, namun begitu persuasif. Pada akhirnya, itu adalah daya pikat tier 4 yang mengalahkan semua. "Nyatakan persyaratanmu, anak muda." "Aku mengakui," Raja Kera berkata tanpa daya. Setelah membangkitkan ingatan warisannya, kecerdasan Raja Kera tidak lagi kalah dengan manusia biasa. Dia tahu bahwa Ye Yuan membangkitkan makannya pasti bukan karena sesuatu yang sederhana seperti Crimson Soul Grace. Melihat penampilan Raja Kera yang kalah, Ye Yuan berkata dengan tenang, "Dengan durasi 10 tahun, akui aku sebagai tuanmu." "Apa, kamu, Essence Realm kecil, benar-benar ingin aku mengakui kamu sebagai tuanku?" Raja Kera sangat marah ketika mendengar itu. Di Crimson Summit Ridge, Raja Kera adalah eksistensi terpenting. Terlepas dari kekuatan atau usia, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari Ye Yuan. Memintanya mengakui seorang pemuda sebagai tuannya bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tapi Ye Yuan memiliki wajah acuh tak acuh saat dia berkata,
setelah 10 tahun, bahkan jika kamu ingin mengakui aku sebagai tuanmu, aku takut kamu bahkan tidak akan mendapatkan nomor antrian. Jika kamu tidak mau, maka saya tidak terlalu peduli. Saya hanya akan menderita kerugian kecil ini dan menggunakan pil kristal setan untuk menukar Crimson Soul Grace dengan Anda. Either way, menyempurnakan setan kristal pil tidak mudah bagi saya. Setelah 1 tahun, saya akan memberimu pil kristal setan, dan kami berdua tidak akan berutang budi sama sekali. Tapi pada saat itu, jangan berpikir tentang menjadi pelayanku untuk ditukar dengan pil manor setan. Ye Yuan berhenti dan menahan senyum di wajahnya, berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada satu kesempatan ini. Dengan Ye Yuan menjauhkan senyumnya, aura kedaulatan bergelombang keluar secara alami, seolah-olah dia adalah kedaulatan yang turun ke dunia. Feng Zhou belum pernah melihat sisi Ye Yuan ini seolah-olah dia memandang rendah segala hal di bawah langit. Disposisi dan aura semacam ini, bahkan jika ayahnya ada di sini, kemungkinan besar dia juga akan mengakui kekalahan, kan? Ye Yuan awalnya adalah patriark muda Medicine King Hall, seorang kaisar alkimia dengan status tertinggi di alam surgawi. Bahkan ketika dicocokkan dengan orang-orang tua yang tidak mati dari asosiasi alkemis, standarnya melampaui daripada jatuh di bawah sasaran. Meskipun dia mengubah tubuhnya sekarang, watak kedaulatan semacam itu berasal dari bagian jiwa yang terdalam. Sama sekali tidak perlu baginya untuk memalsukannya. Ketika Raja Kera melihat bagaimana kaitan Ye Yuan sebenarnya sangat luar biasa, tanpa disadari dia terkejut dalam hati. Sebagai seorang yang berdaulat sendiri, Raja Kera bahkan lebih jelas bahwa sikap semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipalsukan oleh pemuda Essence Ki Realm. Pasti ada banyak rahasia tak dikenal di tubuh pemuda ini. Raja Kera secara tidak sengaja mulai mengevaluasi kembali kata-kata Ye Yuan. Makna Ye Yuan sangat jelas. Jika dia memilih untuk menggunakan Crimson Soul Grace untuk bertukar, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk maju ke binatang iblis tier 4. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki pil manor setan. Ini juga pertaruhan lain. Ye Yuan meningkatkan taruhan asli beberapa kali. Ye Yuan mengatakan untuk mengakui dia sebagai tuannya secara alami bukan hanya secara verbal. Itu untuk memasuki kontrak jiwa. Setelah memasuki kontrak jiwa, semua tindakan Raja Kera harus mematuhi perintah Ye Yuan tanpa perlawanan. Jika tidak, satu pemikiran dari Ye Yuan bisa membuat jiwa Raja Kera menghilang. Bisa dikatakan, dia akan kehilangan kebebasan 10 tahun. Jika Raja Kera memilih untuk menggunakan Crimson Soul Grace untuk bertukar, dia akan mendapatkan tanpa kehilangan apapun. Dengan Demon Crystal Pill, tidak ada masalah baginya untuk melakukan terobosan ke tier 3 tingkat menengah. Namun demikian, ia juga akan kehilangan peluang untuk melakukan terobosan ke tier 4. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menjadi binatang iblis tier 4. Jika dia memilih yang terakhir, risiko yang dia hadapi akan jauh lebih besar. Jika Ye Yuan tidak bisa memperbaiki pil manor setan, dia akan kehilangan 10 tahun kebebasan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Raja Kera. Tetapi jika dia memilih yang terakhir, dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan terobosan ke tier 4. Peluang ini terlalu sulit didapat. Godaan tier 4 terlalu besar. Sang Raja Kera terus-menerus memutarbalikkan wajah keranya. Jelas, hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Melihat Raja Kera menunjukkan ekspresi yang menarik, Feng Zhou hampir tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia juga sangat heran di hatinya. Apa yang kamu katakan kepadanya? Kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Feng Zhou tidak bisa menekan rasa penasarannya dan suaranya dipancarkan untuk bertanya. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan mengatakan padanya tentang niatnya untuk mengambil Raja Kera sebagai pelayannya. Raut wajah Feng Zhou juga menjadi sangat menarik ketika dia mendengar transmisi suara Ye Yuan. Tapi itu Raja Kera tingkat 3. Bahkan dekan mungkin bukan lawannya. Kamu benar-benar ingin membawanya sebagai pelayanmu. Feng Zhou hampir mengeluarkan suara. Hanya kera batu tingkat 3, itu saja. Kurasa tidak cukup kuat untuk menjadi pelayanku. Itu juga karena kekuatanku terlalu lemah, atau aku bahkan tidak mau repot-repot membawanya masuk. Kamu juga sadar, tuanku sangat kuat. Jika pelayan yang kuambil terlalu buruk, Penatua juga akan kehilangan prestisinya. Ye Yuan berkata tanpa daya. Feng Zhou menatap Ye Yuan dan sudah benar-benar terdiam. Mereka berdua menerobos ke Crimson Summit Ridge dengan biaya hampir seumur hidup mereka. Tidak peduli bagaimana Feng Zhou berpikir, dia tidak mengharapkan situasi untuk mundur dengan cepat. Momen sebelumnya, mereka hampir terbunuh oleh Raja Kera ini, dan saat berikutnya, Ye Yuan ingin mengambil Raja Kera ini sebagai pelayannya. Bukannya aku tidak mengerti,
tapi dunia ini yang berubah terlalu cepat. Hanya seperti apa keberadaan Tuan Ye Yuan. Perjuangan Raja Kera berlanjut untuk beberapa lusin napas waktu, tapi Ye Yuan tidak mendesaknya. Ye Yuan juga tahu bahwa masalah ini adalah pilihan yang sangat menyakitkan bagi Raja Kera. Raja Kera di Crimson Summit Ridge seperti kaisar di negara fana. Untuk menjadikan seorang kaisar menjadi pelayan orang lain jelas merupakan masalah yang sangat sulit. Perlahan-lahan, ekspresi wajah Raja Kera tenang. Ye Yuan tahu bahwa dia sudah membuat keputusan. Bagaimana? Apakah kamu mempertimbangkannya? Ye Yuan bertanya dengan tenang. Untuk membuatku menjadi pelayanmu juga bekerja, tapi kamu harus bersumpah surgawi Dao sumpah untuk benar-benar memperbaiki pil manor setan untukku dalam 10 tahun. Raja Kera berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika mendengar itu. Jangan salah, saat ini, aku bukan orang yang memintamu menjadi pelayanku, tapi akulah yang memberimu kesempatan. Kamu hanya bisa memilih untuk percaya padaku atau tidak percaya padaku. Tidak ada jalan ketiga. Petik 2. Melihat ekspresi Raja Kera berubah menjadi bermusuhan, Ye Yuan menambahkan dan berkata, jangan bermimpi menjebakku di sini untuk memperbaiki pil untukmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk memperbaiki pil Manor Demon, aku punya ribuan cara untuk membuatmu mati tanpa sadar. Anda dapat mencoba jika Anda tidak percaya. Petik 2. Raja Kera tidak berharap bahwa gagasan itu baru saja terlintas dalam pikiran dan Ye Yuan sudah menebaknya. Dia memang berpikir tentang menjaga Ye Yuan di sini untuk memperbaiki pil untuknya sekarang, tapi dia tidak membayangkan sedang diancam oleh Ye Yuan. Seperti yang Ye Yuan katakan, jika pencapaian alchemy Dao-nya benar-benar sangat tinggi, maka dia benar-benar akan memiliki kemampuan ini. Pertarungan kesunyian panjang berlalu. Raja Kera tiba-tiba menghela nafas dan berkata kepada Ye Yuan, baiklah. Untuk kesempatan ini untuk menembus ke tingkat 4, saya bersedia mengakui Anda sebagai tuanku selama 10 tahun. Wajah Ye Yuan tidak mengungkapkan kejutan apapun. Dia tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, jangan khawatir, ikuti aku, Ye Yuan, apalagi tier 4, bahkan tier 5 Demon Monarch atau tier 6 Demon Ancestor tidak berarti banyak. Aku tidak perlu 10 tahun, bahkan aku akan mengusirmu. Aku takut kamu tidak akan mau meninggalkan sisiku. Kata-kata ini masih terdengar sangat merajalela dan tidak dapat diandalkan. Sebenarnya, Ye Yuan takut menakut-nakuti Raja Kera, jadi dia menahan diri. Bagi Ye Yuan, lupakan kaisar leluhur setan, apa yang sulit tentang kaisar setan tingkat 9 itu?